Nah, berbicara tentang ujian, tak ujian keimanan orang mah can tepi kadinya baru juga ayeuna mah ka masjid gitu kan, kasih teh nu tadina tara berjamaah isuk nage dan terjadi deh teh. Kunaon lah era bongana tuh cek tetangga gitu, udah cemen. Kan begitu. Tak ujian keimanan teh gitu kan. Am hasidum kata Allah. Ya, apakah kamu mengira orang teh lamun ka surga teh, ka surga we tanpa ujian? Pasti semakin kita imannya kuat, maka akan semakin kuat juga ujiannya. Kan gitu. Nah, doro itu mah sudah ke fisik katanya teh ya. Ada yang dulu Rasulullah kan sampai dilempar sama batu. Orang mah kira sih keislaman orang tapi kadi ku batu. Ya kan? Enggak ada. Maka malu kalau seorang muslimah kita misalnya ya banyak mengeluh, ya kan, banyak protes, ya Allah nah gini abi udahlah gitu kan, zulzilu. Nah tentu saja ini bukan hanya tentang cemooh, celaan, tapi lebih ke batin kan begitu. Jadi mun orang manaon dibully gitu dengan batin kan gitu. Nah ini menggambarkan bahwa betapa Allah ya sangat-sangat memahamkan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang tidak diuji, semuanya diuji. Baik ya teh ya, ini dasar bahwa kita diuji oleh Allah. Yang ketiga teh, lihat Al-Baqarah 155, silahkan. Al-Baqarah 155 tadi Al-Baqarah maaf 214, kemudian Al-Hadid ayat 22, sekarang Al-Baqarah 155 ayat atas ayat cung nutos ayat. Silakan teh. Terima kasih ya mengambil kesempatan. Ini nih yang di kacamata. Silakan. Ta'ud. Wala nabluwannakum. Yuk. Wabash, teruskan teh, teruskan. Idza musik qalu Masya Allah. Boleh teh sama artinya yang sebelah sini? Silakan. Sing tarik teh. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, teh poinnya itu. Ya, ya nama sudah merasa diri, harus sudah memberikan ketenangan. Oh iya ya, selama orang hirup teh, selama orang hirup mah pasti ku Allah diuji gitu. Maka ketika kita dimatikan oleh Allah dengan otomatis ujian itu, nah gitu akan terpancar, dikasih bonusnya apa? Surga dan neraka tergantung teteh memilih ya. Memilih jawaban yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimatnya teh, wala nabluwannakum bisyai' minal khauf. Tuh kan, kamu itu akan diberikan ujian, ya kan? Minal khauf, dari rasa takut. Teteh pernah merasa takut? Pernah kan? Kalau AA kan takutnya, aduh saya jodohnya siapa ya, takut gitu kan, tidak soleh, ya kan, ada rasa takut tuh. Dan teteh pun sama kan, ketakutan demi ketakutan, apapun tentang dunia, ketakutan itu berarti, nah ini bersumber dari Al-Quran, surat Al-Baqarah 155 maaf, kan, waju, sedikit kelaparan gitu kan ya, ya.
Maka ketika kita merasakan sedikit kelaparan, ya hikmahnya adalah kita bisa berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Abi oge da basaker non teh nyeri patuangan lantaran tidak punya nasi seperti ini. Maka ada motivasi teteh untuk berbagi dengan yang lain. Maka lahirlah empati, lahirlah kebaikan. Kan gitu. Ya. Wanaksi minal amwal, teh lihat, wanaksi minal amwal. Ujian selanjutnya kata Allah, manusia itu akan diuji. Wanaksi minal amwal, sedikit harta. Kata ya. Nih Bunda mau cerita saja. Dulu nih keluarga Bunda adalah keluarga mebel. Ya, diberikan mebel dengan segala fasilitas Allah tentang dunia. Maka ketika apa tidak ada, ketika orang tua Bunda tidak ada, ya, waktu itu leukemia, ya kanker darah di usia 39 tahun. Dan Bunda itu ada di kelas 5 SD sudah yatim. Maka Allah pun menghentikan rezeki yang luar biasa derasnya dan mengalir ke keluarga Bunda. Akhirnya apa? Mie, kemudian berdagang pisang, teh, dagang pisang. Gitu. Ya, wanaksi mina amwal itu. Dan Bunda melihat ada keluhan sedikit, baheula mah kan gitu. Baheula mah gitu. Artos teh tinggal muka cenah bantal gitu, saking kunaon seueurna. Tapi ku Allah diberikan ujian gitu kan ya teh. Diberikan ujian apa? Diberikan ujian wanaksi minal amwal, sedikit harta. Bunda tuh pernah kan cerita, hayang Indomie Sakura teh meni susah gitu. Kan ayeuna mah alhamdulillah gitu, sampai selalu saja ketika Bunda punya mie yang banyak Bunda berikan ke yang lain karena merasa baheula mah hese, ayeuna mah tepi ka bisa sorangan gitu. Ngamam mie teh bari disanguan, encan dibontengan, encan make naon teh cengek, terus di naonan di enogan gitu nya nganggo bonteng, encan kurupuk, kapungkur mah sesah. Dan ini yang disebut dengan dunia berputar, cenah gitu. Sebab kalau dengan di situ gitu, kita tuh mungkin saja tidak akan bisa tahu apa itu susah, apa itu menghargai orang lain, kan begitu ya teh ya. Wanaksi minal amwal wal angpus. Dan manusia pasti akan diuji oleh Allah wal angpus. Apa itu? Angpus itu diambilnya jiwa-jiwa yang sudah terdahulu. Nah, kata teteh, cung siapa yang di sini sudah tidak punya ibu? Alhamdulillah. Tidak punya ayah? Alhamdulillah. Tuh teh kudu bersyukur. Ya. Oh ada. Nah tuh ngacu. Oh iya saya tinggal kelihatan, maaf ya. Ya. Nah maka ketika Allah mengambil jiwa-jiwa yang sudah ya Allah inginkan nih ya, apa yang harus dilakukan? Itu menjadi alarm otomatis untuk kita gitu. Bagi yang orang tuanya tidak ada, teruskan kebaikan mereka, kan begitu. Sampai Rasul itu menyatakan, menjelaskan, menggambarkan dalam sebuah hadis, jika kamu jika kamu ditinggalkan oleh orang tuamu, satu ya, teruskan kebaikan orang tua. Yang kedua, lanjutkan silaturahim dengan keluarga nasabnya. Dan tentu yang ketiga adalah berdoa untuk dunia akhiratnya, kan begitu gitu ya. Ini ujian. Wanaksi minal amwal wal angpus wasamarot. Allah itu pasti menguji kepada manusia itu tentang wasamarot ya, buah-buahan yang begitu langka ya. Bukan hanya buah-buahan, dimisalkan misalnya air kekeringan, ya kan? Kemudian sekarang naiknya harga di pasar, mulai enog jenah teh. Sekarang teh sudah mulai merangkak. Berapa tuh? 31. Ya udahlah, mendingan ngenognya sendirinya teh. Itu teh ujian di Allah gitu. Ya, ini sudah dimaktubkan. Tapi dengan kalimat teh, ada kalimat begini teh. Terakhirnya indah. Wabasyiris sobirin, kabar gembira ya untuk orang-orang yang sabar. Jadi hanya orang-orang yang sabar, yang menikmati ujian demi ujian itu akan lulus gitu. Yang sabar itu yang bagaimana? Ketika ditimpa musibah, qalu innalillahi ta eta.
Tapi kalimat innalillahi tentunya bukan hanya lafaz yang dilisankan, tapi batin yang kemudian menyerahkan sepenuhnya. Apa yang menimpa teteh dalam sukacita, baik itu dalam dukanya, kebanyakan dukanya kan orang mah ngobrol sareng Allah teh. Suka nama kadang-kadang sok teteh teh, aduh hilap enjing teh meni tos niat bade tahajud, karena teteh senang dengan keadaan sehat, uang banyak, ya agak sedikit melampaui batas, nauzubillahi min dzalik, ya kan? Tapi bagaimana tuh? Ketika kita misalnya jatuh sakit, kita tuh banyak mengingat Allah teh. Bahkan teteh TU yang tadinya tidak infak sodako jadi infak sodako, dasaur ustad tuh kan ya, infak sodako itu supaya menghalangi bala, wah macam-macam gitu. Tapi apa kabarnya hati kita ketika kita dalam keadaan suka? Apakah kita dekat dengan Allah? Itu yang paling penting teh, ya. Bahwa kalimat tawakal itu adalah proses perjalanan ruhani kita ketika ikhtiar dimaksimalkan, doa dilangitkan. Maka ketika itu kita mengetuk pintu langit kepada Allah supaya apa yang kita rasakan dikembalikan kepada Allah dan Allah memberikan solusinya gitu. Apa ciri orang yang diberikan solusi oleh Allah? Tenang teh ketika mendapatkan musibah. Tapi bukan berarti misal teteh nauzubillah min dzalik ada kecelakaan yang menimpa keluarga teteh, ulah kudu aur-auran sampai pingsan, sampai kumaha, tidak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teteh tenang, kemudian teteh menyerahkan kepada Allah sambil terus jadi tenang teh dalam sukacita itu atau dalam ujian yang Allah berikan kepada teteh kan begitu ya. Nah, itu adalah dasar bagaimana kemudian Allah memberikan ujian kepada kita. Teh, karena sudah jam 5, jadi kita akan meneruskan nanti ujian atau musibah yang datang kepada seseorang itu disebabkan apa saja dan bagaimana kita sukses untuk melalui atau melewati ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di hari Selasa depan dan insya Allah masih disukses dari ujian Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bunda tutup dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.